Katakanlah, Muhammad, kullu min indillah, bahwa tiap-tiap segala sesuatu itu datangnya daripada sisi Allah. Tidak ada dari sisi siapapun, semuanya datang daripada sisi Allah. Kemudian yang ketiga, kata Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada pada sisimu, ya, itu hakikatnya yanfadu, tidak pernah ada. Hakikatnya itu hapus. Wa ma indallah baqi, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Kemudian kata Allah, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Bahwa segala yang ada ini, segala yang wujud itu hakikatnya itu fana, enggak ada, hapus. Wa yabqa wajhu, yang kekal itu hanyalah zat semata-mata, zul jalali wal ikram, yang memiliki sifat kebesaran dan sifat kemuliaan. Jadi banyak lagi ayatnya Bapak Ibu. Allah katakan, ya, la ilaha illahu kullu sayyin halikun illa wajhahu. Tidak ada yang nyata, hanya Dia. Tidak ada yang wujud, hanya Dia. Kullu syai'in halikun, tiap segala sesuatu itu halikun, binasa, gak pernah ada, tidak pernah nyata. Illa wajhahu, yang ada, yang wujud, yang nyata dan yang terang itu hanyalah zat semata-mata. Itu yang dijelaskan. Surat yang lain juga mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan akan dirimu, dan Allah pula lah yang menciptakan apa-apa yang kamu berbuat. Kaki kita melangkah, tangan ini meraih, itu semuanya Allah yang memperbuatnya, Allah yang menciptakannya. Termasuk juga kehendak daripada hati kita. Kita punya niat, kita punya azam. Niat dan azam itu bukanlah datangnya daripada gerak diri kita, itu datangnya daripada gerak dan kehendaknya Allah. Makanya Allah katakan, wa ma tasya'una, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Wa ma tasya'una, dan tidaklah kamu bisa berkehendak illa ayyasha Allah, melainkan nyatanya kehendak Allah pada dirimu. Dalam surat lain juga dijelaskan Allah, wa ma romaita, wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Wa ma romaita, tidaklah engkau yang melempar, hai Muhammad. Iz romaita, ketika engkau melempar. Walakinnallaha roma, akan tetapi Allah lah yang melempar. Di sinilah kita mesti mempertajam pandangan hati kita untuk meniliknya Allah yang wujud pada segala sesuatu. Karena tidak ada segala sesuatu, melainkan segala sesuatu itu, itulah nyatanya fiilnya Allah, nyatanya perbuatan dan pekerjaan Allah itu.
Ini pandangan orang arif begitu. Maka memandangnya itu Bapak Ibu ada 4 jalan memandangnya itu untuk menilik ke dalam diri. Ya, sebelum kita masuk ke dalam fana ini, ya, ada memandangnya secara ro'a, ada memandangnya secara nazar, ada memandangnya secara basir, ada memandangnya secara absar. Semua arti ini melihat. Ro'a artinya melihat, nazara artinya melihat, basiro artinya juga melihat, absar juga artinya melihat. Lalu apa bedanya ro'a, nazar, basir dan absar? Nah, lihat. Ro'a itu melihat dengan mata zahir. Jadi kalau kita melihat dengan mata zahir itu namanya ro'a. Yang kedua, melihat dengan pandangan nazara, itu melihatnya dengan pandangan hati. Jadi melihatnya dengan hati. Kemudian pandangan yang ketiga dengan basirah, melihat dengan pandangan mata hati. Dan yang keempat, melihat dengan pandangan absar, yaitu melihat dengan pandangan hakikat mata hati. Kalau kita sudah bisa melihat dengan hakikat pandangan mata hati, maka yang tertilik, yang berbuat pada diri ini, di luar diri ini, sebesar zarah tidak ada perbuatan makhluk dan hamba. Kalau ada terpandang bagi diri Bapak Ibu sebesar zarah, ada perbuatan kita, ada perbuatan hamba dan makhluk di sana, itulah yang disebut namanya syirik. Wujudu kazanbun, adanya dirimu yang merasa dirimu yang berbuat, yang bergerak, yang memandang dan mendengar, itu adalah syirik, itu adalah dosa. Itu disebut namanya najis batin. Jadi kalau diri kita ini sudah kena najis batin Bapak Ibu, walaupun 7 samudera untuk membersihkan diri ini, tidak akan pernah bersih dan suci. Beda halnya kalau diri kita ini kena najis zahir, seperti najis anjing, najis babi, kotoran bayi, ya, muntah, darah. Itu bisa dibersihkan dengan air yang ada di sumur, yang ada namanya di keran itu. Ya, bisa dibersihkan, bisa dicuci, karena sifatnya zahir. Maka mensucikan dan membersihkan najis yang zahir, yang mesti dengan air yang zahir. Tapi membersihkan najis yang batin tidak pernah bisa dicuci dan dibersihkan dengan air yang zahir yang ada di muka bumi ini. Yang bisa mensucikan najis yang batin itu airnya tidak turun dari langit, tidak pula dia itu mencurah dari bumi. Tidak berubah rasa, wujud dan baunya. Itu disebut namanya air baharullah, air ma'rifatullah, air keikhlasan, air tauhid. Ini yang mampu membersihkan. Maka begitulah kita sebenarnya. Bagaimana diri kita ini betul-betul hapus dan wujud di hadapan Allah. Kalau diri kita ini telah hapus wujud kita, sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah, maka ketika itulah kita bisa mengingat dan menyaksikan akan Allah. Karena Allah cuma yang ada pada segala sesuatu ini. Segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang wujud, hanya diri Allah semata-mata Bapak Ibu. Disitulah letaknya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu cuma yang berdiri dengan sendirinya, karena dirinya cuma yang ada. Itulah makna daripada laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan sesuatu, tidak bisa disamakan dengan sesuatu. Kenapa Allah itu tidak serupa dengan sesuatu, tidak sama dengan sesuatu?
Karena segala sesuatu itu kenyataan dirinya. Segala sesuatu itu tidak ada. Kalaulah segala sesuatu itu tidak ada, maka tidak bisa kita menyandingkan, menyamakan diri Allah itu dengan yang tidak ada. Kalau kita menyandingkan Allah dengan sesuatu, sedangkan sesuatu itu adalah wujud dirinya. Dirinya cuma yang ada, Bapak Ibu. Dirinya cuma yang wujud. Kalau diri Allah cuma yang wujud, yang ada, maka kita tidak bisa menyandingkan diri Allah itu dengan sesuatu yang lain. Karena sesuatu yang lain itu tidak ada. Sesuatu yang lain itu hapus, tiada. Yang ada hanya Allah semata-mata. Disitulah tidak ada pembandingnya. Inilah letaknya tauhid itu yang sebenarnya. Jadi tauhid itu hanya memandang akan wujud keesaan Allah secara mutlak. Tidak ada lagi terpandang wujud yang lain, melainkan hanya wujud Allah semata-mata. Jadi kalau tidak ada wujud yang lain, hanya Dia semata-mata, maka tidak mungkin kita akan menyamakan Allah dengan yang lain, karena yang lain itu nggak ada. Ya. Yang lain selain diri pada dirinya itu kosong. Tak mungkin kita menyandingkan diri Allah itu kepada sesuatu yang kosong yang tidak ada. Kalaupun disandingkan Allah dengan sesuatu, bukankah segala sesuatu itu juga adalah nyata dirinya? Kan ini Allah katakan, kullu syai'in halikun illa wajahahu. Surah Al-Qasas ayat 88. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, tidak ada yang terang dan jelas illa huwa, melainkan yang nyata, yang wujud, yang terang, yang jelas itu hanya Dia. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu halik, tidak ada. Kalaulah segala sesuatu itu halik, tidak ada, tidak mungkin kita akan menyandingkan diri Allah kepada sesuatu yang tidak ada. Illa wajhahu, yang ada, yang wujud, yang nyata hanya dirinya semata-mata, Bapak Ibu. Ini dasarnya. Dalam surah Ar-Rahman juga dikatakan Allah, kullu man 'alaiha fan, segala yang ada dalam pandangan zahir, semuanya itu bersifat fana, enggak ada. Yang bako, yang kekal hanyalah zat semata-mata. Inilah kita selalu menafikan, ya, dan mengisbatkan kalimat tauhid itu di dalam hati kita. La ilaha illallah. La ilaha ini nafi namanya Bapak Ibu. Illallah itu isbatkan. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah. Kalau Allah cuma yang wujud, kalau Allah cuma yang nyata, maka segala yang wujud pada sekalian alam, pada diri kita dan di luar diri kita, itu tiada lain nyatanya wujud Allah semata-mata. Disitulah Bapak Ibu bisa melihat Allah, bisa menyaksikan Allah, waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, dari setiap perbuatan, aktivitas dan pekerjaan yang kita lakoni sampai mati kita, Bapak Ibu. Itu yang namanya berkekalan. Tapi cara jalan untuk bisa kita mengingat dan menyaksikan Allah itu, yaitu dengan jalan fana. Fana ini kuncinya. Betul-betul kita hapuskan diri kita ini. Yang mana yang diri kita? Kalau kita dah paham diri kita yang mana secara zahir dan batin, maka tilidah dengan pandangan ro'a, tilik dengan pandangan nazara, tilik dengan pandangan basira, tilik pula dengan pandangan absor, maka nampaklah wujud yang hakiki itu. Nampaklah wujud Allah yang sebenar-benar nyata dan ada, serta wujud pada sekalian alam, pada diri kita, dari setiap gerak dan diam itu hanya Allah lah yang qiyamu binafsihi itu. Caranya Bapak Ibu, insan
Insan ini punya tubuh, insan ini punya hati, insan ini punya ruh, insan ini punya sir. Kita lihat mandangnya. Ini memandangnya dengan ro'a, dengan nazara, dengan basira dan absar. Kita tilik ke dalam. Secara pandangan ro'a, pandangan zuhir, maka kelihatan tubuh ini yang bergerak, tubuh ini yang berbuat. Ya. Apapun yang kita lakoni setiap hari, pekerjaan kita, aktivitas kita, profesi kita, maka yang terlihat secara pandangan mata zuhir itu hanyalah perbuatan tubuh. Kalau yang terlihat adalah perbuatan tubuh, tidak terpandang perbuatan dan fiilnya Allah, itu syirik. Syirik itu. Itu yang dikatakan pandangan yang tidak beribadah, pandangan yang berdosa. Adalah pandangan yang tidak mampu memandang fiil dan perbuatan Allah pada perbuatan tubuhnya ini. Ini yang dikatakan Rasul. Man nazara ila syai'in ma lam yarallaha bihi fa huwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, baik pada dirinya, waktu memandang, waktu mendengar, waktu berkata, lalu dia tidak mampu memandang Allah pada dirinya yang berbuat, itulah pandangan yang berdosa. Itulah pandangan yang tidak berfaedah, itulah pandangan yang tidak bernilai pahala. Maka perbuatan tubuh ini yang kita fanakan, kita hancurkan, kita hapuskan dalam pandangan hati kita. Zahirnya memang nampak tubuh yang berbuat, tapi pandang dengan pandangan nazar, ya, yang berbuat itu tidak lain adalah perbuatan hati. Jadi fanakalah perbuatan tubuh pada hati, maka nyatalah perbuatan hati yang berbuat. Hanya dikatakan oleh orang-orang tua kita bahwa yang zahir menunjukkan yang batin, yang zahir menunjukkan yang batin. Apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenarnya adalah nyatanya perbuatan hati. Itu fana. Setelah nampak dan nyata perbuatan hati yang berbuat pada perbuatan tubuh, jangan tertahan pada pandangan hati. Jangan hanya tertahan pada pandangan nazar. Tilik lagi ke dalam. Fanakanlah hati itu pada ruh, maka nyatalah perbuatan ruh itu yang berbuat. Nyatalah ruh itu yang berbuat pada hati. Jadi bukan hati yang berbuat Bapak Ibu, yang berbuat itu nyatanya perbuatan ruh. Kalau tidak ada haru, mana hati berkehendak, mana hati berirodah, tidak bisa. Jadi apa yang diperbuat oleh hati itu sebenarnya nyatanya perbuatan ruh. Setelah tahu kita bahwa ruh itu yang berbuat senyata-nyatanya, sejelas-jelasnya pada diri, jangan tertahan pada perbuatan ruh.